Salam semuanya, bertemu kembali lewat channel YouTube saya, Pemuda Kristen Indonesia. Hari ini saya ingin membagikan firman Tuhan dan renungan yang biasa saya ambil dari Alkitab Penuntun Hidup Berkelimpahan, seri live application study Bible. Saya sangat diberkati sehingga saya ingin melayani teman-teman. Kiranya apa yang saya bagikan menjadi berkat dan bermanfaat buat teman-teman. Baiklah, firman dan renungan yang ingin saya bagikan hari ini adalah kisah mengenai Abraham mengalahkan raja-raja di timur dan menyelamatkan Lot, keponakannya. Dimana kita tahu sebelumnya, pembacaan sebelumnya, video sebelumnya, Lot berpisah dengan Abraham. Lot memilih daerah sebelah timur Yordan yang banyak air dan tumbuhan hijau. Dia serakah tanpa memikirkan kepentingan Abraham. Dia langsung memilih tempat yang enak. Tapi begitupun Bapak Abraham sangat memberikan teladan yang baik. Dia percaya pada janji Allah sehingga dia memberikan pilihan Lot tinggal memilih daerah yang dia suka. Lalu setelah itu kan Alkitab mencatat setelah itu raja-raja Sodom dan Gomora dan beberapa kerajaan, ada 5 kalau nggak salah, pada saat itu memberontak kepada, tidak memberikan upeti lagi kepada Raja Kedorlaomer kalau nggak salah namanya ya. Nanti bisa dilihat di Alkitab. Pada saat itu ternyata beberapa kerajaan Sodom dan Gomora dan sekitarnya memberikan upeti kepada Raja Kedorlaomer ini yang selama 12 tahun. Pada zaman itu kerajaan-kerajaan atau kota yang kalah memberikan upeti kepada kerajaan yang berkuasa, yang menang, yang pernah mengalahkan kerajaan sekitar. Nah, ketika Raja Sodom dan Gomora memberontak, maka dengan cepat Raja Kedorlaomer itu menyerang kembali kerajaan Sodom dan Gomora dan akhirnya menang. Nah, karena Lot tadi tinggal di dekat Sodom dan Gomora, maka Lot dan keluarganya juga ditawan beserta harta bendanya diambil. Nah, pada saat itu ada seseorang berlari ke tempat Abraham memberitahu kepada Abraham. Nah, mendengar itu Abraham yang mendengar keponakannya ditawan oleh kerajaan Kedorlaomer langsung menyerang, mempersiapkan orang-orang pilihannya, sekitar 300-an berapa belas itu, 317 atau 18 orang mengejar dan akhirnya memukul kalah kerajaan Raja Kedorlaomer. Bayangkan, Raja Sodom dan Gomora aja 5 kerajaan kalah melawan Raja Kedorlaomer. Tapi Abraham hanya dengan beberapa ratus orang bisa memenangkannya. Karena apa? Tentu karena Allah menyertainya. Dari situ kita belajar beberapa karakteristik dari Bapak Abraham. Abraham adalah seorang yang sangat berani. Dia tidak ragu, tidak takut, dia langsung menyerang. Tapi saya percaya Abraham sudah terlebih dahulu jauh-jauh hari menyiapkan orang-orang terbaiknya. Nah, karena pada saat itu dia sebagai orang asing, dikelilingi orang-orang yang tidak dia kenal, kerajaan-kerajaan, penguasa-penguasa, tentu dia melatih orang-orangnya. Nah, dimana kita tahu kan Bapak Abraham selain memiliki kain harta benda, domba, kambing, sapi, emas, dia memiliki banyak budak yang lahir di rumahnya, sehingga dia latih menjadi prajurit, sehingga di satu saat dibutuhkan siap menyerang. Yang kedua, kita belajar Bapak Abraham ini memiliki hati yang menolong. Sangat mudah bagi dia untuk cari aman, resiko kalau nolong ini. Dia juga udah milih daerah yang bagus, nggak mikirin aku. Kan bisa aja Abraham berkata begitu. Terus juga resiko kalau lawan raja ini sangat beresiko. Bisa saya kalah atau kalaupun saya menang saya bisa diserang balik. Tapi dia tidak berpikir seperti itu. Dia sangat berani karena dia percaya kepada pemeliharaan Allah. Yang penting dia tidak memulai peperangan itu. Dia hanya bertindak sesuai kebutuhan bahwa keponakannya harus ditolong. Kita bisa dapat mengambil pelajaran dari kisah Alkitab ini bahwa kita harus siap sedia dalam situasi apapun menghadapi kesulitan-kesulitan hidup.
kita harus bersedia masuk dalam situasi yang sulit, keadaan yang sulit, untuk merespon cepat, untuk menolong seseorang yang harus kita tolong. Tentu kita berdoa kepada Tuhan, apakah kita ditugaskan untuk menolong seorang keluarga kita atau orang lain atau teman kita. Tapi prinsipnya kita harus berani, tidak takut, kita mempersiapkan diri, kita mau bersedia menolong, masuk dalam kesulitan orang lain. Dan tentu kita harus bertanya kepada Allah, sehingga kita dapat memenangkan pertempuran situasi yang sulit itu. Kita mungkin ke depan akan menghadapi satu proses bangkrut, seperti saya pernah mengalami proses bangkrut, tapi puji Tuhan, Tuhan angkat, Tuhan tolong, sehingga dapat menjalani proses bertanggung jawab dan proses belajar lebih baik lagi, dan memiliki visi misi tujuan hidup yang lebih baik, tidak lagi untuk diri sendiri ataupun cita-cita kesuksesan belaka, tapi bagaimana sambil menjalani hidup sebagai manusia yang mandiri, tapi juga berjuang belajar untuk mulai melayani Allah dan sesama. Jadi prioritasnya bukan lagi duniawi, tapi juga rohani, surga ke depan, menjadi proses untuk hidup. Mungkin juga kita akan mengalami sakit penyakit, mungkin juga fitnah, mungkin juga perselisihan, apapun itu, kekhawatiran di tengah pandemi, apapun itu, kita harus siap dalam keadaan situasi apapun. Bukan berarti sebagai orang yang diberkati tidak mengalami masa-masa sulit. Abraham mengalami banyak masa-masa sulit dalam hidupnya, tapi dia tetap setia kepada Allah, mempersiapkan dirinya, dan percaya kepada janji-janji Allah. Baiklah, begitulah yang dapat saya bagikan. Dapat kita mengambil pelajaran dari kisah Lot dan Abraham ini. Sekian dan terima kasih. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.